pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ya, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih nak. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Ibu. Bilang hadir kalau hadir. Kalau tidak hadir, sampaikan. Kalau yang temannya tidak hadir, coba. Ayu, hadir bu. Anjar, hadir bu. Alfi, Hadir Bu. Dila, Hadir bu. Nita, Izin bu. kenapa? Izin kenapa? Pulang kampung. Oh iya, pulang kampung. Oke, jadi cuma satu orang ya yang tidak hadir. Iya, Bu. Nita saja yang tidak hadir. Iya, Bu. Oke. Sudah dulu. Tidak lah. Nah, pekan lalu kita belajar apa anak-anak? Teks non fiksi. Bu. Oke, teks non fiksi. Pekan ini baru kita belajar karangan fiksi. Nah, jadi yang lalu kita belajar tentang teks non fiksi. Apa itu non fiksi? Cerita yang nyata. Kalau non fiksi itu nyata, kalau fiksi itu tidak nyata. Berarti kita akan belajar tentang karangan yang tidak nyata. Ya, yang tidak nyata, Nak Alfi. Oke, tapi sebelum itu kita lakukan ice breaking atau menanamkan sisi nasionalisme dulu ya. Kita akan bernyanyi sedikit. Nah, tahu semua lagu Alo Siri Polo 2? Oke, coba sama-sama nyanyi ya. Berikan saji lilino angkari wata kalemu mulebu hari kotoku simadua siuntu berikan saji lilino dari wata kalemu tertujuh mana Oke, nah itulah tadi lagu Alo Siri Polo 2. Nah, Alo Siri Polo 2 ini lagu khas daerah apa? Sulawesi Selatan. Iya, Bugis itu berasal dari mana? Sulawesi Selatan. Pintar sekali anak-anakku. Nah, apa artinya ini lagu Alo Siri Polo 2? Pinang dibelah dua. Bagi pinang yang dibelah dua. Oke. Nah, kita melangkah lagi ke inti pembelajaran hari ini. Tadi pada judulnya ini ada karangan fiksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan menganalisis karangan fiksi, baik itu dari segi keberagaman budaya, nilai-nilai budaya, nilai perjuangan, nilai kekeluargaan, dan segala nilai-nilai yang bisa kita petik dari karangan fiksi yang disampaikan. Paham? Paham. Oke. Kita satukan pendapat, kita bikin dulu kesepakatan kelas ya. Jadi kalau ada yang mau menjawab silakan angkat tangan, dan juga jika ada yang mau ke toilet atau misalnya buang sampah silakan minta izin dulu ke ibu, jangan langsung keluar. Oke? Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, jadi ada yang bisa sampaikan dulu pengertian karangan fiksi satu orang? Siapa? Oke, silakan Anjar. Baik Bu, karangan fiksi yaitu cerita tidak nyata. Apalagi Nak? Itu juga. Contoh ininya, contoh karangan fiksi yang kita tahu apa Nak? Ibu. Apa? Kundang. Oke, Malin Kundang. Apalagi? Danau Toba Bu. Iya, Danau Toba. Ini Roro Jonggrang. Ini Roro Jonggrang. Nah, itu semua merupakan legenda. Jadi jenisnya itu karangan fiksi, ada yang dikatakan dengan
dongeng, legenda, cerita rakyat, novel. Nah, itu semua merupakan karangan fiksi. Oke, nah di sini kita akan sama-sama membaca tentang satu karangan fiksi, yaitu apa judulnya, Alfi? Petualangan di pasar tradisional. Oke, jadi coba Ibu kasih waktu 2 menit untuk 1 menit saja ya untuk baca karangan ini, teks ini. Oke? Ya. Sudah dibaca anak-anak? Sudah. Oke, nah setelah membaca karangan ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat menganalisis mengenai keberagaman budaya, nilai-nilai budaya, nilai persahabatan, dan nilai petualangan yang ada dalam cerita fiksi ini. Coba nomor 1, Ibu mau Nak Alfi, nomor 2 Nak Ayu, dan nomor 3 Nak Dila ya. Oke, coba. Siapa yang mau pertama? Apa? Coba Nak Alfi silakan, nomor 1. Sesuai dengan pendapatnya anak-anakku saja. Tidak ada jawaban yang salah di sini. Ya, keberagaman budaya. Ani dan Budi berasal dari suku yang berbeda, Ibu. Apa nak? Budi dan Ani berasal dari suku yang berbeda, Ibu. Nah, terus nomor 2 itu nilai-nilai budaya yang bisa didapatkan dari cerita itu apa nak? Budi mengetahui berbagai jenis makanan di pasar tradisional. Oke, pintar sekali anakku. Lanjut, nilai persahabatan dan nilai petualangannya, Bu Nak. Nilai persahabatannya itu Bu, Budi dan Ani itu berasal dari suku berbeda, tapi mereka terlibat dalam petualangan yang menarik di pasar, Ibu. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku semua. Oke, coba kita tepuk 1 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4 bagaimana anak Anjar? Bagaimana tepuk 4? Tepuk 5. Oke, terima kasih. Nah, jadi jawaban yang disampaikan oleh anak-anakku barusan itu sudah benar semua. Nah, jadi ini tentang petualangan di pasar tradisional. Jadi kita itu belajar tidak hanya di sekolah, tapi bisa di lingkungan masyarakat juga. Seperti apa contohnya di pasar. Nah, di pasar kita biasanya menjumpai apa saja, Nanjar? Di pasar penjual, Ibu. Oke, ada pedagang dan ada pembeli. Nah, pedagang itu kan bermacam-macam, ada penjual ikan, baju, makanan. Nah, di situ kita bisa menganalisis tentang bagaimana sosialisasi yang dilakukan antara pembeli dan pedagang, bagaimana nilai-nilai kebudayaannya, bagaimana proses tawar-menawarnya juga. Nah, itu semua merupakan keberagaman. Nah, selanjutnya mengenai nilai persahabatan dan petualangannya. Di sini ada Ani dan Budi yang tentu saja berasal dari kalangan atau latar belakang yang berbeda. Nah, dari sini juga dari anak-anakku sekalian pasti latar belakangnya berbeda kan? Ada yang dari suku Mandar? Tidak. Oh, kayaknya Nak Mita yang dari Mandar kemarin. Ada yang dari Toraja? Saya, Bu. Oh, Alfi. Ya, berarti kalau orang Toraja itu kan agamanya itu biasa apa? Kristen. Iya, mayoritas Kristen kalau di Toraja. Nah, di sini apa Nak? Ada yang Bugis? Oke, ada yang campuran Bugis Makassar? Kita Nak. Oke. Nah, jadi kita di kelas ini memiliki keberagaman yang berbeda-beda ya. Ada latar baik itu dari latar belakang, sosioekonomi maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, itu tadi yang kita sebutkan apa Nak? Contoh karangan fiksinya apa tadi? Iya, legendanya apa? Malin Kundang. Nah, kita akan menganalisis seperti yang Ibu berikan contohnya, tapi ada poin-poin yang berbeda. Nah, di sini apa judulnya? Anak kapal yang terlupakan. Nah, jadi kita akan menganalisis teks yang ada di sini.
Kemudian kita akan mencari poin pentingnya dan melakukan diskusi, yaitu perjuangan. Kita akan mencari nilai perjuangan dan impian yang dilakukan oleh Malin Kundang, kemudian nilai-nilai kekeluargaan dan juga hikmah kehidupan atau amanat yang bisa kita petik dari teks yang ada di kertas ini ya. Ya Bu. Ibu bagikan satu persatu. Kalian tulis di belakangnya saja ya. Mengenai hal ini, kemudian kalau bisa digaris bawahi, kemudian sebentar kita diskusikan ya Nak. Kita diskusikan sebentar hasil jawabannya kalian. Oke, sudah semua Nak? Sudah Bu. Sudah? Oke, nah sekarang kita akan melakukan diskusi tentang perjuangan dan impian, nilai-nilai kekeluargaan dan hikmah kehidupan. Oke, coba jadi semuanya saling bertukar pendapat ya. Satu orang yang menjawab, kemudian yang lainnya bisa menanggapi atau memberikan saran. Coba nomor 1 siapa yang berani Nak? Oke, coba Nadila yang tidak angkat tangan. Coba Nak, iya Nak. Iya Nak. Coba kita jelaskan bagaimana perjuangan dan impiannya. Nah, yang lain itu kalian menanggapi ya. Ya, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, perjuangan dan impian dari Malin ini, dia ingin menjadi seorang kapten kapal seperti ayahnya. Nah, impiannya ini ingin membanggakan desa. Itu Bu. Oke. Oke. Terima kasih Nadila. Nah, kemudian ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Ayu. Oke Bu, dari cerita yang saya baca ada perjuangan Malin, yaitu Malin menemukan sebuah kapal tua yang terdampar di pantai, dan kemudian Malin berusaha memperbaiki kapal itu dengan segenap tenaganya dan memimpikannya sebagai kapalnya sendiri untuk mengejar cita-citanya dan impiannya itu Malin bermimpi untuk menjadi seorang pelaut, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki kapal tersebut dan berlayar menjauhi desanya dan berjuang. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya nilai-nilai kekeluargaan yang bisa dipetik. Coba Nalfi. Ya Bu. Ya, Malin merupakan salah satu hal penting, yaitu nilai-nilai kasih sayang, pengorbanan dan keberanian yang diajarkan oleh ibunya Bu. Oke, jadi nilai-nilai kekeluargaan itu berarti ikatan atau hubungan antara Malin dengan ibunya ya? Ya Bu. Oke, lanjut hikmah kehidupan yang bisa dipetik. Nah, Anjar. Ya, hikmah kehidupan yang bisa dipetik. Ya, Malin Kundang itu sombong Ibu. Oh, sombong Ki. Iya Bu, jadi dia berdosa kepada ibunya Ibu. Nah, jadi kita bisa mengikuti jejaknya Malin atau tidak? Tidak Ibu, harus berbakti kepada orang tua. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, jadi dari ceritanya Malin Kundang ini terdapat nilai-nilai perjuangan, nilai kekeluargaan, dan juga hikmah kehidupan yang bisa kita petik. Oke, seperti misalnya kalau kita sudah sukses, jangan lupakan nasihat orang tua, dan juga jangan lupakan orang-orang yang memberikan arti kehidupan bagi kita. Oke? Ya. Nah, cerita Malin Kundang itu berasal dari mana? Dari Sumatera. Dari apa? Sumatera apa? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, betul sekali. Jadi ibu kotanya itu adalah Padang. Nah, ada yang tahu salah satu contoh tarian yang ada di Padang atau Sumatera Barat? Apa Nak? Iya, ada yang namanya tari piring. Oke, coba kita sekarang nonton dulu sedikit ya tentang tari piring. Ibu. Oke, tari yang berasal dari Sumatera Barat.
Nah, itulah tadi tentang tampilan dari sedikit cuplikan dari tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, contoh keberagaman atau contoh tarian yang ada di Sulawesi Selatan apa? Yang kita tahu? Tari padupa. Tari padupa, apalagi? Tari pakarena. Apalagi, Nak? Tari mapadendang. Iya, nah jadi banyak tarian ya, dan juga di setiap daerah itu ada ciri khasnya masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai dan juga kalau boleh dihafalkan boleh sekali, biar itu menjadi nilai plus bahwa kita mempelajari atau melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Tentang pembelajaran karangan fiksi? Ada? Ada? Tidak ada. Oke, coba. Kalau begitu, satu orang menyimpulkan, memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang paling tenang yang Ibu tunjuk. Oke, Nadila. Silakan Nadila. Di situ Makina. Oke, kesimpulannya hari ini pembelajarannya yaitu tentang cerita dari Malin Kundang, Ibu. Nah, kita itu tidak bisa durhaka, Ibu, sama orang tua atau dengan yang lebih tua dari kita. Kita harus saling menghormati, entah itu dari budaya, agama kita masing-masing, Ibu. Itu yang saya tangkap, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, coba kita ice breaking lagi sebelum pulang, oke? Nah, namanya itu tepuk siang. Oke, kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang tepuk malam, tepuk setengah atau tidak sampai. Coba berdiri semua dulu anak-anakku. Nah, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi itulah tadi silakan dulu anak-anakku. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang karangan fiksi. Pekan depan sebelum kita memasuki mata pelajaran yang baru atau topik baru, Ibu akan melakukan review dulu ya tentang karangan fiksi. Nah, pekan depan itu kita akan belajar tentang apa? Unsur-unsur pidato. Nah, jadi anak-anakku sekalian siapkan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pidato, oke? Ya, nah sebelum kita pulang, silakan dicek sampah kiri kanannya sudah bersih atau tidak? Sudah, Bu. Oke. Nah, coba ketua kelasnya pimpin doa sebelum pulang, Nak. Ya, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, terima kasih, Nak. Nah, itulah tadi proses pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.